Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di kanal Ahmad Julfikar. Dan kita berjumpa kali ini karena kita pengen mendekati momen yang istimewa, momen yang sangat bersejarah yang diartikan bahwa itu adalah momen umat manusia atau seorang manusia yang berkorban gitu. Korban. Jadi pada zamannya Nabi Ibrahim ya, dia mengorbankan seseorang yang paling ia sayangi, yaitu Ismail, untuk dikorbankan. Dan di situ mengajarkan kita bahwa pengorbanan itu akan mendatangkan hal-hal yang amat indah. Akhirnya digantilah sama Gusti Allah, yaitu kambing ya, domba ya pada saat itu ya. Pada saat itu. Nah, jadi kita pengen ngebahas esensi hari raya kurban, entah itu hewan apa yang layak buat kurban dan seterusnya. Pokoknya masih mencakup tentang hal itu gitu ya Ustadz ya. Oke. Nah mungkin prolognya itu aja ya, langsung aja. Itu gimana Ustadz? Jadi kurban itu ibadah yang kuno. Jadi sejak Nabi Adam itu ada Qabil dan Habil yang diabadikan dalam Al-Quran bahwa mereka itu disuruh untuk berkorban. Satu diterima, kemudian yang lainnya tidak diterima. Lah dari situlah kita mengerti bahwa kurban ini syariat kuno. Nah, Sebelum Nabi Ibrahim itu? Sebelum Nabi Ibrahim kan Nabi Adam. Kan Qabil dan Habil kan hidup di masa Nabi Adam. Jadi kurban itu memang ibadah kuno, ibadah klasik yang sudah disyariatkan oleh Allah. Lah dalam posisi kita ini sekarang, sebelumnya itu sudah Nabi Adam turun ke Nabi Ibrahim terus ke syariat Yahudi, kemudian sampai ke syariat kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita tercakup dalam syariat orang-orang atau kaum-kaum terdahulu? Jadi kalau itu dikuatkan oleh Nabi dan diputuskan oleh Nabi atau diputuskan oleh Allah, maka hal tersebut adalah syariat kita juga. Jadi di kita ini agama samawi, termasuk diantaranya agama tauhid millah Ibrahim, kemudian ada Yahudi, ada Nasrani, sampai kemudian Islam. Itu sebenarnya Tuhannya satu tapi tiga syariat. Ajarannya tetap tauhid sebenarnya, tapi kemudian berpecah berdasarkan distorsi yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga kemudian muncul penyelewengan terhadap ajaran agama. Apa tuh contohnya? Ya, korban dulu itu sebenarnya itu kan termasuk diantaranya adalah Allah untuk membatalkan korban manusia. Itu salah satunya melalui syariatnya Nabi Ibrahim. Bahwa anak itu lebih dicintai dari Allah, itu sesuatu yang tidak diterima oleh Allah, karena ia merasa diduakan kepada kecintaannya kepada anak. Akhirnya anak itu dicabut. Padahal Nabi Ibrahim itu nungguin lama suruh nyembelih. Lah itulah bentuk pengorbanan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari situ kita ini berkorban yang bentuknya kemudian syariatnya berupa hewan yang untuk sebagian besar itu merupakan hal yang sangat dicintai terhadap yaitu termasuk bahwa kurban tersebut adalah harta gitu. Jadi ini merupakan syariat lama yang kemudian disyariatkan lagi pada umat kita, zaman kita, sehingga itu kemudian menjadi syariat Muhammad dan diikuti oleh umatnya. Jadi hukum berkorban sendiri itu sebenarnya sunnah. Tapi untuk Nabi itu hukumnya wajib. Jadi kurban itu untuk Nabi
menjadi khususiyah. Khususiyah itu hanya dilakukan oleh Nabi seperti Khusus itu ya? khusus Nabi yang kemudian untuk umatnya hal itu cukup sunnah saja. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi Nabi itu dalam hidupnya itu selalu berkorban sejak disyariatkannya korban. Nah itu Mas Tasori, Saman mau korban apa ya? Korban perasaan. Kalau itu kayaknya udah enggak deh. Tapi gini Ustadz, jadi saya tuh punya teman dan itu juga pertanyaan udah lampau banget dan pertanyaannya menggelitik juga dan saya juga iba gitu. Jadi dia itu pada saat itu ya, dia punya ternak ayam banyak. Pokoknya ternak ayamnya itu banyak ya. Nah, pada saat itu dia tuh pengen sekali rasanya berkurban. Nah, dia sudah nggak punya uang lagi, ya kan? Dia juga nggak bisa untuk cari uang untuk beli pakan si ayamnya. Jadi dia emang udah harta dia satu-satunya ya udah ayam itu. Nah, bertepatan di hari kurban, dia pengen merasakan ikut kurban itu. Nah makanya tanya sama saya apakah boleh ayam ini semuanya satu kandang saya kurbankan dan saya bagiin, bahkan ini bisa lebih banyak daripada mereka yang kurban kambing. Nah, itu gimana Ustadz? Ya kurban itu ada aturannya sendiri, ya kan? Nggak ada toleransi emang? Apakah boleh ada toleransi? Nggak ada. Jadi hewan yang disembelih untuk kurban itu memang dibatasi, ya kan? Yaitu kambing, sapi atau kerbau, kemudian unta, begitu. Kuda nggak bisa, gitu. Artinya yang umum dan yang disukai oleh masyarakat ya 3 itu, terutama kambing dan sapi yang ada di mana-mana, kan gitu. Oh, yang umum gitu ya? Untuk yang semacam itu, apakah boleh korban sapi? Hitungannya nanti sedekah. Gitu. Korban ayam itu. Korban ayam itu tetap dihitung sebagai sedekah. Artinya korban itu kan ya sebenarnya secara garis besar sedekah. Tapi penyembelihannya itu dibatasi oleh waktu, yaitu setelah sholat Idul Adha sampai kemudian hari terakhir hari Tasyrik, gitu loh. Nah, jadi konsepnya kan gitu. Memang korban itu disyariatkan pada hewan tertentu. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima persembahan, gitu kan? Itu dia mensyaratkan sesuatu yang memang tidak boleh ditawar, gitu loh. Jadi seandainya itu ada kurban ayam, niscaya di zamannya Nabi dan para sahabat itu ada sahabat yang kurban ayam, gitu. Nah solusinya bagaimana untuk yang semacam itu, kan gitu loh. Ada solusinya bagaimana? Ya barter aja ke pasar. Sekarang ini ayam kampung ya, ayam kampung itu kan mahal. Yang jago ukuran misalnya 2 kilo atau 2,5 kilo, itu bisa 100 sampai 150 ribu. Punya 10 ekor gitu aja 1 juta. Punya 20 ekor gitu aja udah 3 jutaan, bahkan dapat kambing 1. Jadi kalau misalnya punya ternak ayam kampung ya untuk korban ya dibalik dibarter aja dengan kambing. Nah kambingnya itu yang menginjak 2 tahun. Orang Jawa bilangnya giginya sudah tanggal, kayak saya kayak gini nih, berarti sudah powel namanya. Sudah tua. Nggak boleh ya? Maksudnya yang sudah tua nggak apa-apa, justru itu yang jadi sahnya. Kalau kurang dari itu nanti nggak sah. Oh gitu. Jadi kurban itu ada syarat rukunnya sendiri untuk hewan yang dikorbankan. Misalkan umurnya baru 6 bulan gitu. Nggak bisa. Tapi udah gede banget. Iya, nggak bisa. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Harus kemudian copot giginya. Kalau disengajain dicopot? Ya nggak bisa. Itu udah kelihatan. Oh iya. Gitu iya, loh. Iya. Jadi umur kambing itu bisa copot itu umur berapa? Itu kelihatan dan menjadi perhatian para ulama terdahulu untuk hewan kurban. Begitu. Oke, Ustadz, gini. Jadi
ada satu daerah ya, saya pernah membaca berita. Jadi ketika hari raya Idul Adha, biasanya mereka itu kan langsung memotong kambing atau sapi ya. Nah, itu ada satu daerah yang dia itu karena menghormati hari suci tersebut, akhirnya potong kambing atau sapinya itu di hari berikutnya. Misalnya nih, hari raya Idul Adha sekarang, nah itu besoknya baru motong-motong. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena kesempatan untuk menyembelih itu 1 hari raya, 2, 3 hari tasyrik setelahnya. 10 Dzulhijjah itu kita sholat kan, biasanya umumnya orang langsung motong-motong kambing. Tapi sebenarnya itu ada 3 hari setelahnya yang kita dibolehkan untuk memotong masih kurban, yaitu 11, 12, 13 sampai 3 hari selanjutnya. Aman berarti ya? Jadi misalnya nih nanti kalau misalnya masjid itu mengalami kesibukan karena besok ini kalau tidak salah hari rayanya jatuh pada hari Jumat. Sementara masjid-masjid itu selain mendirikan sholat Idul Adha juga harus mendirikan Jumatan, maka bisa jadi kurbannya itu dialihkan kepada hari Sabtu. Oh gitu. Karena umumnya kebanyakan seperti itu, karena kesempatan nyembelih ada pada hari itu. Di hari Jumat. Hari Sabtu. Oh, berarti Idul Adha itu jatuh di hari Jumat nih. Nah, berarti nyembelihnya di hari Sabtu. Bentar Ustadz, saya tuh pernah denger ya, kalau misalkan hari Idul Adha itu jatuh di hari Jumat, maka sholat Jumatnya itu boleh diganti sholat zuhur. Oh boleh. Oh boleh ya. Boleh. Tapi begini, kita itu kadang tidak biasa melakukan hal yang menyalahi adat. Kalau dulu memang boleh, nggak Jumatan pada hari apa? Kurban. Hari kurban itu juga boleh. Gitu sebenarnya. Karena itu syariat Islamnya ya? Iya, syariat Islam. Karena di pagi hari sudah Idul Adha. Yang penting sholat zuhur ya diganti gitu. Tapi nggak ada yang berani. Saya berani Ustadz. Bukan begitu, ente aja nggak masalah. Tapi kan pengelola masjid itu kan ibarat kata toko itu harus buka. I see. Ya kan, pengelola masjid itu kan toko itu harus buka kan. Oke, Ustadz. Nah, kalau ente sendiri yang nggak Jumatan, nggak masalah. Nggak masalah. Saya bukan siapa-siapa. Tapi DKI masjid gimana coba? Mungkin maka orang-orang awam bakal demo ya. Maka dia nggak membuka masjidnya. Di demo. Ya, itu loh masalahnya. Iya. Maka yang kayak gitu itu ya harus dijelaskan. Gitu loh. Edukasi ya masyarakatnya ya. Terus kemudian DKI masjid karena kita sudah tadi udah Idul Adha, maka sekarang sudah tidak lagi mengadakan Jumat. Ya, nanti orang-orang marah itu. Oke, Ustadz. Gitu. Saya pengen nanya lagi nih. Jadi si hewan kurban itu nanti diperuntukkan untuk masyarakat miskin kan? Itu wajibnya ya. Nah dulu ya waktu saya kecil di daerahku itu jadi si kurban itu diatur oleh ya siapa yang nyembelih, jadi para panitianya gitu. Jadi si desa itu tidak ada sangkut pautannya kecuali di masjid. Jadi pemerintah desa ikut andil di situ. Tapi kalau misalkan mereka yang mereka yang kurbannya sendiri gitu ya. Ya kan, kurban sendiri sendiri, panitianya juga dibagi sendiri. Nah, itu biasanya mereka itu nggak merata gitu pembagian kurbannya. Jadi dibagiin ke ya udah yang saya kenal aja. Ada orang miskin saya nggak kenal, nggak dibagiin gitu Ustaz. Nah itu gimana? Ya sebenarnya yang diutamakan adalah fakir dan miskin, sebab mereka ini kurang makan daging gitu loh. Itu ajaran agamanya ya? Ajaran agama. Nah kalau misalkan nih mereka yang berkurban ternyata tidak mempedulikan orang miskin gitu, berarti gimana tuh? Ya nggak mempedulikan orang miskin, ya dia lupa terhadap orang-orang miskin. Esensi kurban itu sendiri ya. Kadang begini juga yang harus kita perhatikan, kadang ada orang miskin tapi menjaga kehormatan.
dia miskin tapi nggak mau minta-minta, diem aja kan gitu. Nah itu yang kadang harus diperhatikan. Sebenarnya orang ini miskin tapi menjaga diri, menjaga kehormatan, sehingga apa? Dia tidak meminta-minta kepada orang dikasih lain. Ya. Dikasih, nggak dikasih ya. Dan perlu dijelaskan ya, soal pembagian kurban itu bahkan non-muslim juga boleh. Berarti nggak hanya Islam aja? Nggak Islam aja, gitu. Jadi silakan saja dikembalikan. Ini masalah khilaf ya. Tapi saya kan gitu loh, saya berpendapat bahwa non-muslim pun itu boleh mendapatkan apa? Kurban. Ya, haknya ya? Iya, haknya. Terus kemudian memang ada pendapat yang tidak membolehkan, kan gitu loh. Oke. Tapi begini, kurban itu tidak seketat pembagian zakat. Karena hukumnya sunnah ya. Bahkan zakat itu ya kan boleh diberikan kepada fakir miskin. Lah, fakir miskin itu kalaupun dia non muslim itu masih tetap boleh. Boleh menerima zakat. Boleh karena dia miskin yang menjadi tanggungan dari negara. Gitu loh. Ya nggak masalah, barangkali mereka itu diharapkan bisa masuk Islam. Barangkali, kan gitu ya. Itu ya, oh ini Islam tuh gini banget ya, keren banget gitu. Bahkan orang-orang terdekat, misalnya yang kalau tetangga masjid kan gitu, paling tidak mereka dapatlah kan gitu. Ya. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kurban tersebut. Nah itu yang kemudian harus dipahami terkait masalah kurban ini. Oke, mungkin kalau saya boleh menilai ya, jadi bagi siapa saja yang mereka tuh kurban gitu ya, ikut ibadah kurban, menyembelih sapi ataupun kambing, dan ternyata mereka tuh tidak memprioritaskan orang fakir, miskin atau yang lebih membutuhkan, bisa jadi mungkin dia niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Karena kan kurban itu ajang kita menunjukkan bahwa aku kaya loh, makanya aku kurban. Iya, kalau sudah kayak gitu, ya itu namanya riya. Iya, riya ya. Iya, ibadahnya nggak dapet ya. Ya ibadahnya riya itu ya ibadahnya dapat, riyanya juga dapat gitu loh maksudnya. Pahalanya hilang gitu. Jadi riya itu bandingannya kan, bandingan terbaliknya adalah ikhlas. Maka dalam setiap ibadah itu ada ikhlasnya, ada riyanya. Kalau riyanya dikit doang, masih dimakfu gitu ya? Bukan begitu, intensitas. Jadi riya itu perbuatan hati. Kalau secara rukun dan syarat saja sudah sah, maka itu sah secara lahir. Tapi apakah kemudian hal tersebut bernilai di hadapan Allah? Belum tentu. Nah itu bergantung sejauh mana keikhlasan. Lah keikhlasan itu kadar. Kadar itu kadang ya 100%, 50%, 10%, sisanya itu riya kan gitu. Lah riya itu juga kadar dibandingkan dengan apa? Dengan keikhlasan itu sendiri ya. Ini kadar riyanya sama kadar ikhlasnya lebih banyak mana nih gitu. Nah itu, jadi kita jangan justifikasi orang untuk riya atau ikhlas kan gitu ya. Ya udah terima saja. Allah hanya dia dan Allah yang mengetahui tentang keikhlasan seseorang. Gitu. Jadi bagaimana ini? Ya, mungkin statement terakhir ya Ustaz ya, gimana? Udah azan. Jadi ini ada adzan ya. Iya. Apa mau jeda aja? Kita lanjut aja, nanggung nggak apa-apa. Kita jawab Allahu Akbar gitu saja. Karena ada yang membolehkan untuk menjawab seperti itu. Iya, betul. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya kadang di beberapa sekolah itu ada satu kelas 30 orang itu kemudian berkorban dengan satu kambing. Ya kan? Padahal aturannya satu kambing itu untuk satu orang. Iya, yang berkurban gitu ya. Sedangkan sapi berarti itu kan patungan gitu ya. Patungan itu 7 orang. Nah, terus kadang kurban itu juga harus melihat kondisi dan tempat.
kita nggak mungkin di sini itu melakukan kurban dengan unta. Iya. Kenapa? Karena nggak kurban ada. enggak dikejar penjaga kebun binatang. Iya. Karena untanya cuma ada di kebun binatang. Gitu Ya, loh. betul. Kecuali nanti di sini ada pasar unta lah kan gitu. Oke. Nah, terkait kurban satu kelas untuk satu orang yang 30 anak ya atau 30 anak untuk satu ekor kambing itu bukan kurban. Tapi latihan kurban. Oh, latihan kurban. Latihan Oke, kurban. Jadi mereka ditunjukkan bagaimana cara berkurban. Bisa patungan gitu loh. Oh, berarti maksudnya latihan Dan di kurban. zaman Nabi itu ada satu keluarga itu lebih dari 4 orang itu menyembelih satu kambing. Terus masuknya? Ya tetap disahkan aja. Tapi dalam pandangan kita untuk melihat peristiwa tersebut, ya itu cuma nyembelih mayoran gitu aja. Oh, iya, untuk sedekah dibuat, gitu ya? bukan untuk disedekah ya, buat dimakan sendiri dan dibagi-bagikan kepada tetangga. Iya, buat senang-senang namanya aja lah juga, gitu ya. namanya juga hari raya kan gitu. Iya. Kan. Oke, Ustadz. Oke. Kalau misalkan nih ya, ibadah kurban itu dibarengin dengan akikah gitu. Ya, boleh saja. Oh, boleh. Memang beberapa ulama dalam memberikan komentar terhadap peristiwa akikah itu kapan waktunya itu ada perbedaan pendapat. Madhab Syafi'i kalau dalam syarah muhadzab itu sampai kemudian dia balik kan gitu. Kemudian madhab-madhab yang lain kan gitu. Orang itu kalau sudah dewasa itu disebut apa kan gitu. Sementara madhab Maliki itu sampai 21 hari gitu. Oh, iya. Namun ketika melihat ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan dirinya setelah dia diangkat menjadi nabi, maka orang yang belum akikah dulunya karena tidak tahu itu boleh akikah ketika dia sudah mampu. Iya. Batasan akikah itu berdasarkan kemampuan. Oke. Sama halnya dengan kurban. Kalau tidak mampu ya tidak Apa-apa. kurban. Gitu. Kalau mampu ya harus kurban. Ya sunnah kurban, bukan harus kurban, tapi sunnah kurban. Ya. Begitu. Maka dari itu yang perlu ditegaskan lagi, bolehkah seseorang yang belum akikah menjadikan kurbannya bersamaan dengan niat akikah? Saya jawab hukumnya boleh. Boleh ya? Boleh. Itu ada ya sumber hukumnya? Yang penting boleh. Oke. Yang penting nyembelih. Iya. Yang penting mau mengeluarkan duit untuk berkorban. Selanjutnya Ustadz. Loh, kalau ditanya kan itu untuk peruntukannya masing-masing. Iya. Tapi kalau hal tersebut dilakukan dalam satu tebasan atau dalam satu aksi, ya kan, maka hukumnya boleh dijadikan satu niatnya. Gitu. Contoh, misalnya sebelum sholat subuh itu ada namanya qobliyah subuh. Iya. Sementara sebelum masuk masjid itu ada sholat tahiyatul masjid. Ya, Padahal Rasulullah rokaat qobla 2 rokaat sebelum fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah. Betul. Tapi ada hadis lain, gitu kan, bahwa mengatakan apabila kamu masuk masjid maka sholatlah 2 rokaat sebelum kamu duduk. Bagi yang mau. Nah, pertanyaannya sekarang, jika waktunya tinggal 3 menit, yang kamu cukup hanya untuk satu sholat apa yang kamu lakukan? Ya, itu yang dunia dan seisinya. Nah, kalau ente milihnya seperti itu, tahiyatul masjidnya dibuat apa? Kemanain? Ya nggak usah dulu. Makanya saya sarankan cukup sholat 2 rokaat saja itu bisa untuk tahiyatul masjid dan untuk qobliyah. Digabung kayak gitu bisa? Nah, bisa kayak gitu. Lah, dalam konteks kurban ini, satu untuk akikah karena dia punya duit dan ingin mengakikahkan dirinya, satu lagi untuk
kurban. Boleh nggak? Boleh. Kan sama-sama nyembelih sapi. Iya, boleh ya. Kan sama-sama bertemu di situ. Iya, kecuali nyembelih ayam jangan. Oke. Ustadz, gini, kalau misalkan kita berkurban ya, tapi diniatkan untuk saudara kita yang sudah meninggal gitu. Boleh ya? Memang ini debatable. Debatable-nya itu terkait apakah ibadah yang bisa diwakilkan itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan itu kemudian boleh dilakukan oleh orang lain. Pertanyaan, misalnya gini, saya ninggalin sholat, terus apakah kamu bisa menggantikan saya untuk sholat? Iya, ketika sudah meninggal bisa. Lah kan saya sudah meninggal, Bisa, kan kan? ibadah sholat. Pertanyaannya gini loh, saya masih hidup. Iya. Apakah bisa kamu meninggalkan sholat untuk saya? Ya nggak bisa. Menggantikan sholat untuk saya. Bapak yang masih hidup gitu kan? Ya nggak bisa. Oke. Begitu juga puasa. Ya kan? Puasa itu kemudian boleh tidak ketika saya masih hidup kamu wakilin saya, Bapak ya masih kan? sehat gitu ya? Nggak boleh. Boleh nggak kan boleh. gitu? Daripada saya capek-capek, lapar-lapar, Ya, mendingan ente wakilin, aja yang wakilin wakilin gitu ya? kan gitu. Nggak Nggak boleh. bisa kan? Nah, Al-Mawardi di dalam Al-Khawi itu ngomong kayak gitu, nggak boleh menurut madhab Syafi'i. Gitu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya sedekah, sifatnya kemudian menunaikan haji, zakat yang bisa diwakilkan kepada orang lain itu boleh gitu. Tapi itu menurut satu madhab kan gitu kan. Tapi begini, Nabi itu dulu itu pernah berkorban, kemudian menyembelih. Sebelum menyembelih, Bismillah Allahu Akbar, itu dia berkata, hada anni wa an ummati lam yudakhi. Ini kurban dariku dan untuk umatku yang belum berkurban. Artinya apa? Jadi Nabi itu kemudian nggak juli ya, mengganti dari seluruh umatnya yang tidak berkurban. Itu berapa banyak? Padahal cuma satu ya. Satu kambing. Bisa kayak gitu. Gimana? Ya itu Nabi, ajaran itu Nabi. ya? Iya, artinya apa? Ummati kan umatku. Iya. Dan itu mencakup seluruh yang hidup dan yang Meninggal. mati. Kan gitu. Jadi berdasarkan madhab Hanafi dan Hambali, maka kurban atas nama orang lain, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, dibolehkan. Oke. Gitu. Ada lagi nih Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan dari Mas Hasan Sadeli, di teman saya. Dia nanya gini, nanti tolong titipin ke Ustadz Ahmad Zulfikar. Apakah orang-orang yang dia itu sudah haji berkali-kali nih Ustadz, mampu gitu, tapi dia nggak mau berkurban, nah itu hukumnya gimana? Apakah dia dosa? Ya, haji itu sunnah kalau untuk yang kesekian kalinya. Oke. Kurban itu sunnah juga kan gitu. Nah, kalau dihubungkan, lebih utama mana antara haji dan kurban. Gitu loh. Haji dan kurban. Dia udah haji gitu, haji gitu, tapi nggak mau kurban. Iya, boleh jadi orang tersebut kurbannya di mana? Di Mekah. Oh gitu. Boleh jadi. Yang kita nggak tahu ya. Yang kita nggak tahu. Tapi boleh hal yang tersebut juga menimbulkan semacam celah bagi tetangga. Oh iya. Berarti itu teman saya yang namanya Mas Hasan Sadili itu masih sirik aja mungkin ya? Menimbulkan celah
Celah itu maksudnya ya prasangka buruk kan gitu, orang ini haji kok bertahun-tahun tapi kok pelit banget sama tetangganya, nggak mau nyembelih kan, padahal gitu mampu gitu ya. Makanya sunnah itu kalau banyak ditinggalkan itu menimbulkan celah. Iya. Dicela orang. Jadi nggak tenang sendiri akhirnya. Contoh nih, adzan itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Karena sholat itu tanpa adzan pun sudah bisa dilakukan, kan gitu. Tapi kalau nggak ada adzan, nggak ada syiar, masa di kampung ini nggak kedengaran adzan? Mana umat Islamnya kan ada gitu. Jam. Oh, itu jam 6 nih sholat. Iya, sekarang ada kayak gitu. Masa sekarang di kampung sini nggak terdengar adzan? Itu kan jadi marah orang-orang. Pada kemana umat Islamnya ini? Kok nggak ada adzan kan gitu? Tapi di daerah tertentu malah nggak boleh azan. Yang mana? Ada daerah tertentu di daerah Jawa kalau Barat. Mungkin non-muslim atau Muslim, jadi ya itu pokoknya dilarang memakai mic gitu loh, Ustadz. ya, tapi biasa kemudian orang adzan ada kan? Ada. Cuman nggak boleh pakai mic, jadi suaranya nggak ada gitu. Iya, itu aja. Ya jadi ketika itu sudah ada kan gitu ya kan? Sudah ada umat Islam, meskipun itu sunnah. Kan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu hukumnya apa? Sunnah muakkad. Iya, sunnah muakkad. Tapi kalau nggak ada sholat, dicela orang kampung itu. Iya, dosa semua ya. Nah, makanya bukan masalah dosa semua, nggak bagus. Nggak bagus itu aja. Jadi umumnya masjid, umumnya masjid itu ya sholat Idul Fitri, ya sholat Idul Adha, ya sholat Jumat, meskipun paginya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Lah itu loh masalahnya. Nah, Ustadz, saya pengen nanya lagi nih. Apa sih? Jadi kembali pada kesimpulan pertanyaan tadi, jawaban pertanyaan tadi, barangkali ia mendapatkan celah dari tetangganya kalau dia tidak berkorban. Ya sih, masa iya sih orang punya duit kok nggak mau sama sekali berkorban gitu ya? Maksudnya sebagai orang Muslim itu ya paham gitu apa berartinya pahala, amal kebaikan untuk ya kita, paling tidak ya kan? Tetangganya pengen ngerasain dagingnya. Iya, masa nggak ada rasa iba sama sekali? Jadi buat kamu kayak gitu ya, kurban, udah haji berkali-kali tapi nggak kurban. Apa kata dunia? Ustaz. Oke. Terakhir ya ini ya. Iya. Panjang ini udah. Iya, ini udah mau 30 menit. Apa udah 30 menit ini? 32 menit ya. Gini Ustaz. Saya pengen tahu filosofi apa yang terkandung pada kenapa sih kita itu nggak boleh makan terlebih dahulu di pagi Idul Adha. Jadi kita mau berangkat sholat Idul Adha nih, kita jangan makan dulu gitu. Itu apa sih? Kenapa harus diatur kayak gitu? Karena harus makan. Harus cepat-cepat kurban, harus cepat-cepat makan. Enggak, ketika mau sholat itu nggak boleh makan dulu. Iya. Biar cepat-cepat nyembelih. Kalau makan kelamaan ya. Enggak, itu filosofi di Islamnya apa itu? Itu ajaran Islam. Iya. Semua hari raya dalam Islam itu hari raya makan. Ya. Hari raya makan. Contoh Idul Fitri. Kita dianjurkan untuk makan terdahulu. Kenapa? Karena pada hari itu tidak puasa. Memutus untuk hubungan tidak puasa. Memutus hubungan tidak puasa. Yang biasanya puasa, sekarang mulai pagi ini kita makan, nggak harus nahan lagi, kan gitu kan? Oke. Itu yang pertama. Kalau untuk Idul Adha makan juga, tapi setelah sholat. Setelah sholat makannya cepat-cepat, jangan kemudian terlambat. Maka secepatnya itu disembelih setelah sholat. Ayo cepet makan. Udah itu aja. Itu saja. Ini yang terakhir nih Ustaz. Masih ada pertanyaan nih. Jadi apa maksudnya di situ filosofinya? Ya saya nggak tahu. Ya, apakah mengajarkan pengorbanan gitu ya? Menahan diri gitu atau gimana ya? Ya kalau dilihat dari situnya kan gitu kan. Kalau dilihat dari situnya bahwa Idul Adha itu secara lebih besar, ya itu untuk menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah. Nah, sementara Idul Fitri membentuk sebuah pertahanan diri untuk selalu mengendalikan hawa nafsu secara garis besar. Kan
poinnya itu la'allakum tattaqun kan. Kemudian kalau Idul Kurban itu kan poinnya adalah bahwa Pengorbanan gitu pengorbanan itu kecintaan kepada Allah, kedekatan kepada Allah itu tidak ada nilainya dengan apa yang kita miliki. Oke, Ustadz, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Setelah itu langsung statement ya. Oke. Apakah boleh menikah di Hari Raya Idul Adha? Hari Raya Idul Adha sebenarnya nggak ada larangan, boleh-boleh saja. Jadi ini pas orang-orang pada menyembelih nih, dia adain hajatan gitu pernikahan. Iya. Boleh. Secara syariat nggak ada yang melarang. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Bahkan di bulan puasa pun juga boleh untuk menikah. Hanya saja begini, orang Jawa itu terikat dengan aturan dan adat. Ya, ada culture yang harus ada culture. kita jaga ya. Bahkan mereka itu hajatan paling rame itu di bulan Dzul Hijjah. Sama Syawal, sama Syawal. 7, 11, 7, 15, ya kan? Kemudian 21, 27. Ya. Nah itu bulan Dzul Hijjah itu banyak merentep di situ itu hajatan. Kalau sekarang kemungkinan disamakan dengan hari libur. Iya. Apakah itu kemudian harus ditaati? Adat yang seperti itu Harus. ya begini saja dah kan gitu. Adat itu tidak melanggar syarak, ya kan? Tapi kemudian umumnya di suatu desa, gitu loh. Umumnya di suatu desa itu ada tradisi yang turun temurun, begitu. Ya kalau Anda mengadakan hajatan pada hari kurban, siap-siap aja gak dapat angpo. Ya. Atau mungkin yang kondangan tuh berceceran darah gini. Atau sedikit lah. Atau ngasih amplopnya daging. Enggak, itu aja. Jadi adat yang sudah berlaku di tengah masyarakat selama tidak menentang syariat secara frontal dan jelas, itu nggak biarkan saja selama itu membawa kebaikan, begitu loh. Tapi kalau misalnya adat pernikahan, kalau sebelum akad nikah, ada kan beberapa adat itu yang kemudian menganjurkan untuk hubungan seksual sebelum menikah. Oh iya. Kan ada kan, lah yang kayak gitu itu udah nggak benar. Iya, melawan syariah ya harus kita tolak. Kita tolak. Tapi bahwa di situ ada banyak acara, ya nyembelih, ya urusan masjid, ya kemudian masa harus kemudian bareng-bareng untuk melakukan perkawinan, ya kan nggak mungkin. Iya, itu karena bagaimanapun perkawinan itu, mohon maaf, kalau di desa itu melibatkan tetangga. Dan tetangga biasanya juga nyembelih, juga ikut di musola. Ini kok direpot-repotin hajat kamu itu loh gimana? Oh ya, ini tuh gimana kamu? Ya, secara sosiologi kan harus gitu. Ya, nggak dapet ya? Nggak dapet. Oke, Ustadz. Oke. Ini waktunya untuk sholat, mungkin langsung statement. Oke. Jadi kurban itu syariat ulama terdahulu dan juga disyariatkan untuk kita. Kurban pada hakikatnya membuktikan kecintaan kita kepada Sang Kholik, Sang Pemberi hidup. Maka yang mampu berkorbanlah, yang tidak mampu tetap bersyukur. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkorban. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.